sahabat Kabisa Fest News Sukabumi. Kali ini saya Mama Japri akan berkunjung ke salah satu pengusaha muda asal Sukabumi yang berbisnis kuliner mie ayam. Namanya Mie Ayam Afiko. Ingin tahu kelanjutan kisah selanjutnya? Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kabisa News Sukabumi. Kali ini saya Muhammad Jafri akan berbincang-bincang dengan seorang pemuda asal Sukabumi, yakni teman lama saya, yang beliau sebagai pekerja seni, kreatif, dan sekarang berwirausaha di bidang kuliner. Ingin tahu lebih lanjut? Kita langsung ke orangnya. Oke, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah. Udah lama ya nggak ketemu ya? Iya udah lama. Hampir berapa tahun ya? Iya. Oke, Kang nih Kang, kemarin sempat viral di Facebook itu saya lihat ada mie ayam Afiko. Nah, pas saya cari-cari tahu ternyata namanya yang punyanya Kang Niko nih. Iya. Saya mau tanya nih Kang, Iya. gimana sih asal-muasalnya kok jadi mie ayam? Ya, jadi terima kasih sebelumnya, saya suatu kehormatan bisa didatangin sama dari Kabisa Fest ya. Oh iya. Jadi begini, awal mulanya saya kan dari dulu, antum juga tahu ya Kang ya, saya itu bergerak di bidang kesenian gitu ya, di bidang seni teater, lukis gitu ya, desain grafis. Nah, jadi dari dulu itu kerja dari satu tempat ke tempat lain sampai terakhir itu saya kerja di Bandung, sama itu di salah satu brand juga, di bagian desain grafis juga. Nah, ternyata pada bulan Juni 2020 kalau nggak salah, itu ada pemutihan karyawan karena pandemi. COVID ya, sekitar 100 orang kalau nggak salah itu ada pemutihan, termasuk saya karena kondisinya karyawan kontrak waktu itu. Betul. Nah, tapi ternyata izin Allah, saya setelah pulang ke Sukabumi, berbincang sama istri, kebetulan sama keluarga juga, ini usaha apa gitu ya, karena kalau untuk kerja lagi di orang secara usia saya udah nggak bisa. Bener. Jadi setelah memilih sama istri, ternyata ini yang paling cocok karena saya punya satu hobi sama istri, hobi yang sama yaitu kuliner mie ayam. Ya udah, kenapa nggak kita coba buka mie ayam tapi dengan menu atau resep yang berbeda. Berbeda dari umumnya. Benar. Ini setelah saya pelajari, setelah saya cari-cari di Sukabumi juga memang belum ada menu-menu unggulan di mie ayam Afiko ini. Dan kenapa tadi disebut mie ayam Afiko? Itu sebetulnya nama dari anak saya. Afiko, Abdu Fiko namanya. Dia terinspirasi. Benar gitu, seperti itu kan. Oke. Nah Kang, kan tadi berangkat dari hobi berarti Kang ya? Benar. Berangkat dari hobi, bersama generasi akhirnya lahirlah mie ayam. Benar. Nah, apa sih yang kelebihan atau keunggulan produk Kang Niko nih? Kan mie ayam itu banyak kan? Banyak. Nah, yang membedakannya gitu, terus gimana biar pasarnya itu luas? Oh iya. Sebetulnya sih gini, kalau dari yang membedakan itu saya punya 6 menu. 6 menu. Ini diantaranya kalau yang pertama itu menu original, itu udah pasti orang banyak ya, banyak punya, banyak jual, itu menu original. Keduanya juga saya ada menu topping, spesial topping telur puyuh. Keduanya juga ada spesial rica-rica. Ini yang paling banyak orang cari, rica-rica. Ini ayam pedas. Terus juga ada mie ayam ceker, mie ayam topping bakso, sama mie ayam topping sosis. Sebenarnya sih banyak orang juga mungkin bisa bikin, cuman dari segi bumbu juga saya ada racikan-racikan yang beda. Bumbu rahasia. Iya benar. Nah, kalau dari segi marketing tadi betul, karena saya juga di dunia kuliner, khususnya di mie ayam ini baru sekitar 6 bulan. 6 bulan. Sistem pemasaran saya itu online. Pertamanya online itu udah pasti. Keduanya saya juga masuk salah satu aplikasi online juga. Dan intinya sih prinsip saya gini, kalau rasa kita sudah sampai ke lidah konsumen, dimanapun posisi kita berada, itu pasti dikejar. Benar, saya mau pelajari dari kota-kota besar gitu ya, yang di dalam perumahan gitu kan, yang notabene-nya
cuma garasi tapi dijadikan tempat untuk kuliner. Ternyata penuh. Ini rahasianya apa? Ternyata pertama rasa, kedua penyajian, ketiganya kebersihan tempat. Saya juga ini kan ruangannya nggak estetik. Iya bener gitu, karena saya juga orang dekorasi gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin saya bikin nyaman orang yang masuk ke sini. Intinya berkesan lah gitu. Jadi intinya mungkin menciptakan kesan pertama. Benar. Kesan pertama begitu mah. Oke Kang, kan tadi bisnis mie ayam tuh baru kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Nah, sekarang kan masuk di bulan suci Ramadan nih kan, bulan puasa, ditambah pandemi ini. Benar. Nah, gimana pemasarannya nih di bulan Ramadan ini? Kan pasti tutup dong kalau gerobak mie ayamnya kan. Benar. Mungkin olahan di tempat. Benar. Kalau memang kalau di tempat di kedai ini sendiri itu memang tutup selama bulan suci Ramadan, 1 bulan full. Tapi sistem marketing saya tetap berjalan. Seperti apa? Kita menciptakan, saya intinya bersama istri itu menciptakan produk yang siap saji atau instan. Jadi teman-teman di rumah bisa istilahnya mengolah mie ayam sendiri. Nah ini salah satu contoh produknya ya yang saya jual. Ini alhamdulillah responnya bagus responnya. Ini seperti ini dalamnya kan. Nah, ya tinggal seduh ya. Tinggal diseduh seperti mie instan biasa seperti itu. Dan ternyata awalnya sih ragu-ragu gitu kan, karena orang mau nggak ya bikin sendiri gitu kan di rumah. Ternyata respon positif setelah 1 minggu dari bulan puasa luar biasa bagus gitu. Jadi jangan menjadi suatu halangan, benar, hambatan. Apalagi kalau menyangkut paut sama masalah COVID ya. Kalau menurut saya, kalau orang Sunda bilang pandemi teh menurut saya itu sebuah plesetan. Bener. Pandemi keluarga lah. Saya harus seperti ini. Pandemi keluarga, kita harus tetap berjuang. Seperti pandemi butuh. Bener. Pandemi kalau nggak butuh ya. Gitu sebetulnya. Iya. Jadi kalau berbincang dengan Kang Niko ini saya lawas gitu ya. Lawas ya. Jadi dulu kan kita sama-sama gerak di seni juga. Bener. Sampai manggung nyalung Kang ya. Iya bener. Bicara masalah itu Pak. Nah kemarin saya penasaran gitu, kayak tahu ini mie ayam Apiko ternyata yang punyanya Kang Niko. Nah Kang Niko, pasti dong ketika terjun ke dunia bisnis beda dengan dunia kerja. Beda. Ada hambatan dan tantangannya. Beda. Nah untuk menyikapi tantangan ke depan. Benar. Nah itu kan apakah konsumen itu masih suka atau tidak dengan rasa mie ayam kita? Apa sih yang strategi yang disiapkan oleh Kang Niko? Sebenarnya sih kalau dari segi marketingnya seperti itu, saya udah punya dari awal planning dari awal. Misalkan untuk membuat orang nggak jenuh, misalkan kita adain promo minimal 1 bulan sekali. Ada promo selama 1 minggu, misalnya beli 2 mie ayam gratis apa, gratis minuman, seumpamanya gitu. Karena saya juga belajar dari tempat kerja sebelumnya, ternyata teknik marketing itu nggak harus monoton seperti itu. Misalkan free apa gitu kan, yang bikin orang menarik seperti itu. Kalau kayak ini kan free sumpit gitu. Iya, free sumpit mahal loh. Free sumpit gitu Kang ya. Jadi orang nggak jenuh. Terus saya juga kasih servis untuk delivery itu free ongkir. Nggak jadi masalah karena kita juga udah tahu HPP-nya berapa nanti per porsi ketika itu jatuhnya free ongkir ke konsumen. Seperti itu. Sebetulnya sekarang harus lebih kitanya loyal ya ke konsumen. Benar, seperti itu. Jadi karena konsumen itu raja, kita layani. Benar, seperti itu. Pengen makan, kita kasih makan. Iya. Gitu Kang. Oke. Kang, untuk bisnis mie ayam sendiri, nih kan omsetnya nih per bulan berapa nih Kang kira-kira? Kalau omset ini kalau hitungan kotor ya, ini dari perharinya aja gitu ya, selama sebelum Ramadan gitu. Kurang lebih 50 porsi itu masuk kan. Kalau weekend. Belum ditambah dari online-nya seperti itu. Nah, selain dari bisnis mie ayam ini sendiri kan ya Apiko, bisnis apa lagi sih yang digeluti? Kalau itu kan udah pasti ya. Jadi saya dari dulu memang nggak suka ngadelin satu usaha. Karena nggak dari sini ada dari sini gitu kan. Nah kebetulan juga ini usaha yang saya jalani juga selain kuliner, saya juga punya usaha wall banner. Wall banner belum tahu ya? Belum tahu ya. Karena dulu saya belum ya. Jadi wall banner tuh gini kan, sedikit saya jelasin ya. Saya
punya beberapa konsumen yang bermasalah sama dinding rumahnya yang lembab. Notabene mereka yang sudah pasang wallpaper di dinding rumahnya. Ternyata itu setelah sekian tahun itu kan melupas. Nah, saya cari solusinya, ternyata saya ketemu dengan banner. Nah, ternyata wall banner ini setelah saya uji coba selama 3 tahun itu ternyata kuat, lebih kuat dari wallpaper. Maksudnya seperti itu. Tapi memang setiap bahan itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau dari wallpaper mungkin lebih elegan, high class gitu kan. Kalau wall banner itu lebih menengah ke bawah gitu kan ya, seperti itu. Karena dari budget juga nggak terlalu mahal kan, seperti itu. Tapi kualitasnya bisa melebihi wallpaper. Dari gambar juga bisa custom, seperti itu. Nanti boleh dicek di profil Facebook saya ataupun di webnya juga. Nama Facebooknya apa tuh Kang? Viko Niko. Oh, Viko. Ini teman-teman yang mau wall banner bisa dikepoin Facebooknya Viko Niko. Benar, seperti itu. Nah, kalau dari yang tadi kan wall banner saya di depan itu lihat ada new wall banner. Benar. Nah, itu singkatannya apa Kang? Kalau new itu sebetulnya nggak ada singkatan ya. Karena saya tuh selalu menciptakan sesuatu yang dibikin beda dari orang. Gitu. Kalau menurut saya sih singkatan nggak jadi masalah ya. Yang penting saya tuh suka sama kata-kata itu aja sih sebenarnya. Artinya apa tuh? Oke, nih bentuk dari wall banner kan tadi kalau mie ayam di online kan ya. Terus ada dari delivery kalau di selama bulan Ramadan itu keliling, kan? Keliling via motor mungkinnya. Iya. Nah, kalau wall banner itu pemasaran udah sampai mana aja Kang? Kalau benar alhamdulillah, karena dari mulut ke mulut juga itu udah pasti. Prinsip kerja saya ketika suatu pekerjaan digeluti dengan tekun dan hasilnya bagus, insya Allah konsumen cepat untuk menjadi daya tarik, seperti itu ya tentunya. Seperti itu sih kan intinya, dari mulut ke mulut, publikasi di medsos juga seperti itu. Dan saya juga sempat dapat job itu di terminal baru. Nah, itu di ruang tunggunya itu dari tim saya juga, seperti itu. Terminal baru Sukabumi itu. Benar. Di ruang tunggunya seperti itu. Kalau jam terbang juga kebetulan alhamdulillah sih udah sampai kemana-mana. Paling jauh juga terakhir Bandung. Udah nyampe Bandung lah. Iya. Ya. Oke Kang, nah dari wall banner ini sendiri kan Kang Niko itu berarti buat usaha kan ya? Benar. Nah, cara memanage atau mengaturnya biar usaha mie ayamnya fokus tetap jalan, wall bannernya juga nggak mati gitu, nggak padam, tetap jalan. Nah, itu gimana sih cara manajernya? Nah, kalau itu sih gampang. Kalau saya strateginya, Apakah ada tim khusus gitu? kalau tim khusus pasti ada. Cuma hanya mengcover aja, karena kalau pemasangan wall banner itu nggak sembarangan orang bisa, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau tekniknya ketika saya ada pemasangan wall banner di luar, itu nanti mie ayam yang handle istri saya, seperti itu. Kalau misalkan nggak ada pemasangan wall banner atau jadwal saya lagi kosong, saya yang stay di warung, seperti itu aja sih. Jadi couple planner ya. Seperti itu. Bener. Kayak motor ya. Iya. Kayak ban motor. Oke Kang Niko, cerita dari Kang Niko nih Kang. Iya. Kan masa sekarang itu pandemi ya, banyak teman-teman kita wirausaha muda itu yang gulung tikar ataupun dia putus pekerjaan di usia muda gitu kan. Nah, pesan dari Kang Niko nih buat sobat kaum muda Sukabumi khususnya yang nonton Kabisa News ini, silakan. Ya, sebenarnya sih ini apa ya? Bukan motivasi ya, ini sharing aja gitu ya. Kalau menurut saya, selagi kita bisa lakukan untuk masalah hasil itu nanti pasti ada solusinya, seperti itu. Jadi seumpama teman-teman yang punya skill apa, lakukan gitu kan. Jangan berpikir nanti bagaimana cara menjualnya. Toh suatu saat itu pasti ada peluangnya ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Seperti itu aja sih sebetulnya. Ya ini tadi contohnya gitu kan. Mie ayam. Gitu, iya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga buat teman-teman semua, karena tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Intinya yakin, berusaha dan berdoa aja. Yakin usaha sampai. Insya Allah. Itu aja sih. Oke, sahabat Kabisa Flash News Sukabumi, 10 menit sudah saya bersama teman-teman semua berbincang dengan Kang Niko, si pemuda asal Sukabumi yang bergelut di bidang usaha kuliner dan kreatif. Ya, terakhir, jika kau tidak tahan lelahnya
belajar, maka kau harus tahan perihnya kebodohan. Saya Muhammad Jafri, Ketua Forum Kewirausahaan Pemuda Kota Sukabumi, melaporkan untuk Kabisa Press News. Wujudkan harapan di Kabisa Press.